Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget nih. Gimana caranya bangun hubungan bisnis yang kuat, benar-benar kuat. Oh, yang kayak gimana tuh? Yang bikin klien tuh nggak mau lepas dari kita. Terus malah calon klien yang datang nyariin kita. Nah, kita bakal bedah bab 16 dari buku klasiknya Alan Weiss, Million Dollar Consulting. Ini edisi keempat. Ah, iya, buku legendaris itu ya. Betul, judul babnya aja udah bikin penasaran. Hubungan gravitasi pasar. Saat prospek menelpon Anda untuk menjadi klien, dan klien tidak pernah ingin Anda pergi. Keren kan? Wah, judulnya aja udah challenging ya. Menciptakan gravitasi gitu. Tinggi banget standarnya. Tepat. Dan sumber kita hari ini ya murni dari bab itu aja. Misi kita ya membongkar strateginya, gimana sih caranya bisnis Anda bisa punya daya tarik sekuat magnet gitu. Ini bukan hoki-hokian loh, tapi sesuatu yang bisa dirancang. Bener. Bukan untung-untungan semata. Coba bayangin deh, Anda nggak lagi capek ngejar-ngejar, malah dikejar peluang. Gimana rasanya? Nah, bab ini kasih lihat caranya. Oke, siap ya? Mari kita gali lebih dalam. Oke, ini topik yang menurut saya krusial banget ya. Apalagi buat Anda yang di industri jasa profesional yang pengen naik kelas gitu. Iya kan? Ini soal geser mindset. Dari yang tadinya cuma, yaudah kasih layanan transaksional, selesai. Jadi mitra strategis jangka panjang. Buat Anda para pembelajar nih, yang dengerin kita, paham cara bikin gravitasi pasar ini tuh bisa jadi kunci. Kunci buat apa tuh? Kunci buat pertumbuhan bisnis yang sustain, ya kan? Sekaligus ngurangin capeknya nyari klien baru melulu. Ini soal bangun nilai intrinsik. Yang menarik banget buat kita bedah tuh, gimana sih konsep yang kedengerannya hebat ini bisa beneran jalan di praktek sehari-hari? Nah, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Momentum. Si Alan Weiss ini ngutip beberapa tokoh menarik loh. Ada Branch Rickey, ini manajer baseball legendaris, dia bilang, keberuntungan itu residu dari desain. Oh, menarik. Jadi bukan kebetulan. Terus ada lagi penulis fiksi ilmiah, Robert Heinlein, dia bilang gini, keberuntungan itu istilah yang dipakai orang biasa buat jelasin kejeniusan. Intinya sama, pertumbuhan yang dikelola dengan pinter, dengan aktif, itu bakal bikin momentum sendiri. Peluang bagus tuh datangnya pas kita udah di jalur yang benar, udah berkembang. Itu nangkep esensinya banget sih, bahwa momentum ini tuh bukan kebetulan kosmik gitu ya. Bukan, Justru tindakan proaktif Anda, terus ngasah skill, bangun reputasi yang kuat, dan yang paling penting, kasih hasil nyata terus-terusan buat klien, itu semua numpuk jadi semacam gaya tarik. gaya tarik ya. Gravitasi tadi, Betul, ini narik peluang baru, dan seringnya peluang yang datang tuh kualitasnya lebih oke, bisa lebih gede, lebih strategis. Nah, inilah inti gravitasi pasar yang diomongin Weiss. Ini buah dari investasi jangka panjang, bangun nilai, dan kepercayaan. Weiss juga kasih contoh bagus loh soal ini. Dia cerita tentang kliennya, sebuah divisi di perusahaan besar. Setelah setahun Weiss masuk pakai kontrak jangka panjang, divisi itu akhirnya untuk pertama kalinya capai target. Wah, keren! Dan yang menarik, presiden grupnya bilang ke Weiss, gini, Anda pasti senang banget ya udah jadi bagian dari sukses kami tahun ini? Nah, itu dia, pergeseran persepsi. Iya kan? Itu nunjukin banget pergeseran persepsinya. Konsultan bukan lagi cuma vendor luar, tapi udah dianggap bagian penting dari sukses internal klien. Nilainya tuh kerasa banget. Panjang atau retainer? Ini beda banget sama proyek yang cuma sesekali atau sporadis. Beda fundamental ya. Iya, biasanya komitmen jangka panjang gini dinego langsung di level paling atas sama CEO-nya atau kepala unit bisnis utama. Dan ini seringkali butuh waktu konsultan yang lumayan signifikan ya, hadir di lokasi klien bahkan ngobrol sama pelanggan mereka. Dan itu artinya, biasanya ada batasan ya. Nggak bisa kerja buat kompetitor langsung klien dalam model gini. Kan akses infonya dalam banget. Tepat sekali, karena sering banget ada tukeran info yang sensitif, rahasia banget. Nah, poin ini nunjukin level kepercayaan yang terlibat tuh tinggi banget. Yang menarik juga, Was bilang, kontrak jangka panjang ini seringnya malah diminta sama klien. Oh iya? Bukan kita yang nawarin mati-matian, bukan hasil jualan agresif gitu. Ini sinyal kuat kalau nilai dan kepercayaan tuh udah kebangun duluan. Tentu aja, syaratnya kredibilitas kita harus solid. Nggak cuma di mata bos besarnya, tapi juga sampai ke bawah-bawahnya. Manajer-manajernya juga harus percaya sama kita. Mereka harus ngerasa aman ya?
Betul. Dan ekspektasinya juga geser. Bukan cuma benerin masalah, tapi lebih ke ningkatin kinerja secara proaktif. Jadi kita dituntut lebih inovatif, inisiatifnya lebih tinggi. Nah, Wise juga jelasin ada 2 cara utama buat ngatur komitmen jangka panjang ini. Pertama, retainer jangka panjang. Oke. Model ini biasanya klien bayar di muka, bisa per kuartal atau per semester. Buat apa? Buat akses ke kita secara berkelanjutan. Wise nekenin banget pentingnya bayar di muka ini buat ngelindungin kita dari resiko klien batalin kontrak tiba-tiba. Tapi intinya, retainer itu buat akses ke saran, insight, kebijaksanaan kita, bukan tiket buat minta kerjaan proyek tanpa batas. Nah, ini nih jebakan yang sering banget kejadian. Penting banget bedain ini. Bahaya terbesar retainer itu kalau lingkup aksesnya nggak jelas. Jadi abu-abu gitu ya. Iya, jangan sampai klien nganggap itu kayak prasmanan layanan. Bisa minta apa aja tanpa batas. Fokusnya harus ke akses strategis, ke pemikiran kita, panduan kita pas dibutuhin. Bukan soal jam kerja operasional yang bisa dieksploitasi terus-terusan. Ini kudu jelas banget di perjanjian awal biar nggak salah paham. Harus clear di depan ya. Nah, metode kedua yang disebut WISE itu proyek jangka panjang. Oke, bedanya apa? Ini lebih terstruktur. Jadi kontrak buat periode waktu tertentu, misalnya setahun atau lebih. Tujuannya, lingkup kerjanya, hasilnya, udah ditentuin jelas di awal. Bayarnya seringnya bertahap, mungkin per milestone. Wise bahkan cerita pengalamannya sendiri dapat kontrak 5 tahun, nilainya $100.000 per tahun. Wow. Totalnya kan jadi lebih dari $500.000 tuh. Dari satu klien buat satu rangkaian kerja jangka panjang. Ini nunjukin skala komitmennya bisa segede itu. Jelas ya, kontrak kayak gini jadi tulang punggung finansial dan relasi yang kuat banget. Tapi, ada cara lain lagi nih menurut Wise yang ampuh banget buat nguatin gravitasi pasar ini. Yaitu dengan pinter manfaatin apa yang dia sebut peer influence atau pengaruh rekan sejawat. Menurut saya benar-benar bisa ngubah permainan. Gimana caranya biar klien kita yang puas, itu bisa secara efektif jualin layanan kita ke calon klien potensial. Wise kasih saran 2 platform utama buat ini. Konferensi klien sama grup penasihat klien. Oke, kita bedah satu-satu ya. Konferensi klien dulu. Ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa buat klien yang udah ada. Strateginya, kita campur klien kita yang happy itu sama prospek berkualitas yang kita undang khusus. Tujuannya apa tuh dicampur gitu? Tujuannya, buat nyiptain lingkungan di mana klien kita bisa secara alami, pas ngobrol santai gitu cerita pengalaman positif mereka kerja sama kita ke para prospek. Ini kan validasi sosial yang kuat banget. Oh iya benar, testimoni dari temannya langsung. Betul. Denger dari orang yang mereka hormati, yang selevel, itu seringkali jauh lebih ngena daripada kita promosi langsung. Ini kekuatan validasi dari rekan sejawat. Tapi gimana caranya biar acara kayak gini nggak kerasa kayak jualan terselubung? Nanti prospeknya malah nggak nyaman lagi. Elemen kuncinya apa aja? Biar sukses. Pertanyaan bagus banget. Kuncinya itu kasih nilai nyata ke semua yang datang, klien maupun prospek. Caranya, pertama, topik acaranya harus benar-benar menarik, relevan, kasih wawasan baru buat mereka. Kedua, coba hadirkan pembicara tamu yang oke, yang kredibel. Bisa bayar, bisa juga mungkin mereka mau karena topiknya pas. Oke, topik dan pembicara tamu. Terus? Ketiga, siapin materi pendukung yang berkualitas, bukan cuma brosur jualan doang. Keempat, nah ini sering lupa nih, follow up setelah konferensi yang berarti. Kirim ringkasan diskusi kasih akses materi di web khusus, atau buletin lanjutan. Bahkan acara kecil yang intim, kayak sarapan atau makan siang buat 25 orang, campuran klien dan prospek, itu bisa efektif banget. Jadi nggak harus selalu besar ya? Nggak harus. Wise bilang standar platinum pemasaran itu tercapai pas ada referensi peer-to-peer spontan di level eksekutif. Misalnya, satu CEO ngerekomendasiin Anda secara spesifik ke CEO lain. Nah, konferensi ini tujuannya nyiptain kondisi biar momen kayak gitu lebih mungkin terjadi. Oke, masuk akal. Terus pendekatan kedua tadi, grup penasihat klien. Gimana tuh? Nah, ini Wise cerita pengalamannya diundang CEO asuransi buat gabung di grup penasihatnya.
Isinya 4 konsultan luar dari bidang beda-beda termasuk Wise. Ketemu setahun 2 kali. Uniknya, konsultan ini nggak dibayar buat pertemuan itu. Malah semua biaya perjalanan, akomodasi, bahkan buat pasangan ditanggung klien. Wah, kok mau ya? Tujuannya apa? Tujuannya murni buat kasih masukan strategis tingkat tinggi ke si CEO. Manfaat model ini tuh dua arah, strategis banget. Buat CEO, ini kesempatan langka dapat perspektif luar yang beragam, jujur, nggak ke filter politik internal. Dia bisa dapat tantangan pemikiran dari ahli di bidang beda-beda. Dan buat konsultannya? Buat konsultannya, ini bukan cuma soal memperdalam hubungan sama klien kunci di level tertinggi, tapi juga kesempatan emas buat belajar dari konsultan hebat lain, tukar ide, paham tantangan bisnis dari kacamata beda. Dan sering banget, obrolan strategis di forum gini secara alami ngebuka pintu buat proyek baru yang relevan sama keahlian masing-masing. Oh, jadi bisa muncul proyek baru juga ya dari situ? Bisa banget. Jadi, tujuan akhir dua forum ini, konferensi dan grup penasehat, sama aja. Nyiptain panggung biar pengaruh rekan sejawat bisa jalan organik, bangun kepercayaan, kuatin hubungan jangka panjang, dan akhirnya narik bisnis baru. Ini semua kerasa kayak evolusi ya dalam hubungan. Kita gerak dari posisi penyedia jasa biasa jadi sesuatu yang lebih fundamental buat klien. Tepat sekali. Ini perjalanan evolusi kesadaran di mata klien. Anda gerak dari cuma kasih data, fakta mentah, ke kasih informasi, data yang diolah, terus ke kasih pengetahuan, informasi yang diterapkan, kayak metode atau teknik, tapi tujuan akhirnya itu jadi sumber kebijaksanaan buat klien. Kebijaksanaan? Maksudnya gimana tuh? Kebijaksanaan dalam konteks ini tuh sintesis unik yang cuma Anda bisa kasih. Gabungan dari skill teknis Anda, pemahaman mendalam yang udah Anda bangun soal bisnis spesifik klien itu, termasuk budayanya, politik internalnya, tantangan uniknya, ditambah hubungan interpersonal kuat yang dasarnya kepercayaan. Kebijaksanaan kayak gini nggak gampang diduplikasi atau diganti konsultan lain, biarpun skill teknisnya mirip. Saya suka cara Wise ngejelasinnya. Kayak klien itu pelan-pelan investasi buat pendidikan kita soal organisasi mereka. Makin lama kita kerja bareng, makin dalam kita paham nuansa budayanya, tujuan mereka yang mungkin nggak tertulis, masalah latennya, ya makin berharga kita buat mereka. Persis. Kita bukan lagi sekedar vendor yang bisa diganti, tapi jadi aset intelektual yang udah terlatih khusus buat konteks mereka. Wise sendiri kan sampai dapat julukan orang bijak dari timur, dari kliennya di Australia. Ini juga ngingetin saya cerita klasik Thomas Watson senior dari IBM. Oh, yang mana tuh? Waktu ada eksekutifnya bikin salah rugi $1 juta, Watson nggak mau mecat dia. Katanya, ngapain dipecat? Saya kan baru aja investasi $1 juta buat pendidikannya. Jadi kesalahan aja bisa jadi investasi. Perspektif menarik ya dari sisi klien ke konsultan jangka panjangnya. Perspektif itu kuat banget. Dan kenapa sih nyampe level kebijaksanaan ini penting banget buat nyiptain gravitasi pasar? Ada beberapa alasan kunci. Pertama, pas ekonomi lagi susah, perusahaan kan motong budget ya. Mereka bakal motong biaya operasional atau vendor yang dianggap nice to have. Yang nggak terlalu penting lah ya. Iya, tapi mereka bakal mikir 1000 kali sebelum motong akses ke sumber kebijaksanaan strategis yang mereka andelin. Kalau Anda dianggap penasehat bijak yang penting buat arah bisnis mereka, Anda jauh lebih mungkin dipertahanin. Jadi lebih aman posisinya. Kedua, kalau nilai Anda udah dianggap kebijaksanaan, soal harga atau tarif Anda jadi kurang relevan. Klien nggak lagi bandingin Anda berdasarkan harga per jam, tapi dampak strategis yang Anda kasih. Anda geser dari kolom pengeluaran ke kolom investasi strategis di kepala mereka. Ini artinya, mereka nggak bakal nunggu kita nawarin solusi pas ada masalah baru. Tapi malah proaktif nyari kita buat minta panduan atau bantuan kalau ada tantangan atau peluang strategis berikutnya. Persis, Anda jadi top of mind mereka buat isu paling penting. Konsekuensi lainnya, Anda jadi lebih kebal sama persaingan. Susah banget buat pesaing baru, biarpun nawarin harga lebih murah, buat gantiin Anda kalau Anda udah punya pemahaman kontekstual yang dalam dan hubungan personal kuat bertahun-tahun. Udah kayak bagian dari keluarga ya? Bisa dibilang gitu. Dan terakhir, posisi sebagai sumber kebijaksanaan ini secara alami bangun model bisnis yang berkelanjutan dan ngasilin referensi berkualitas tinggi. Klien yang benar-benar hargain kebijaksanaan Anda bakal dengan semangat ngerekomendasiin Anda ke teman-teman mereka yang punya tantangan mirip. Jadi intinya, jadi tak tergantikan itu bukan cuma soal awet sama satu klien, tapi proses aktif terus-menerus buat ngumpulin kebijaksanaan, pemahaman dalam soal konteks unik klien, sambil terus belajar, adaptasi,
Inovasi dalam cara kita kasih nilai, bukan cuma ngulang solusi lama. Betul sekali. Dan menariknya lagi nih, Wise juga ngaitin sukses finansial dari hubungan jangka panjang ini sama konsep keseimbangan hidup yang lebih baik. Ini bukan cuma tujuan akhir yang kepisah. Oh iya benar, dia nyebutin kalau stabilitas dan pendapatan yang lebih tinggi dari model gravitasi pasar ini bikin para profesional bisa lebih diversifikasi hidup mereka, kasih ruang lebih buat jalan-jalan, ngejar hobi, waktu berkualitas sama keluarga, atau kegiatan filantropi. Dan argumen Wise itu, ini bukan cuma bonus atau hadiah sampingan. Dia bilang, hidup yang lebih kaya, utuh, seimbang, itu justru secara langsung bikin Anda jadi pribadi yang lebih baik, lebih luas wawasannya, dan akhirnya jadi konsultan atau penasehat yang lebih efektif. Jadi ngaruh ke kerjaan juga ya? Ngaruh, Anda bawa perspektif lebih segar, energi baru, mungkin empati lebih dalam ke interaksi sama klien. Fleksibilitas buat nyatuin berbagai aspek hidup jadi lebih penting daripada maksain pisahin kaku antara kerjaan dan hidup pribadi. Kekuatan hubungan jangka panjang ini emang bukan teori doang ya. Ada cerita keren banget dari Wise sendiri. Pas dia lagi nulis bab ini nih, dia ditelepon klien yang udah kerja bareng 6 tahun nonstop. 6 tahun? Wow! Iya. Tanpa basa-basi, kliennya cuma bilang di telepon, "Alan, tolong siapin jadwal Anda buat 2 proyek gede tahun depan." Salah satu proyek itu bahkan belum pernah mereka omongin sama sekali sebelumnya. Serius? Belum diomongin? Belum. Total nilai 2 proyek itu kira-kira $200.000. Dan yang paling gila, nggak ada proposal formal diminta, nggak ada tender, nggak ada nego ribet. Itu manifestasi sempurna dari gravitasi pasar lagi kerja. Kliennya nggak cuma pengen Wise tetap ada, tapi proaktif mastiin dia available buat kebutuhan masa depan mereka. Bahkan sebelum kebutuhannya jelas banget, kepercayaan dan nilainya udah ngalahin formalitas proposal. Udah level trust tertinggi ya. Dan ada satu kutipan penutup dari Wise di bab ini yang ngena banget. Dia bilang, di tahun 2008, itu tahun pendapatan terbaiknya waktu itu, sekitar 75% pendapatannya itu datang dari jenis layanan yang bahkan belum ada atau belum dia tawarin 3 tahun sebelumnya. Wah, 75% dari layanan baru. Iya. Ini pengingat kuat banget soal pentingnya buat terus-menerus nyiptain ulang diri kita dan layanan kita. Bahkan, atau mungkin justru, pas kita udah punya hubungan jangka panjang yang kuat. Jangan pernah berhenti inovasi buat nambah nilai. Pesan yang relevan banget, jadi tak tergantikan itu bukan berarti jadi fosil statis ya, malah sebaliknya, butuh evolusi dan inovasi terus-menerus biar tetap relevan dan berharga buat klien dalam jangka panjang. Oke deh, kayaknya udah cukup banyak yang kita bahas. Coba kita rangkum dikit poin-poin kuncinya hari ini. Kita lihat gimana momentum pertumbuhan yang dikelola pinter bisa narik peluang bagus. Kita bahas pentingnya kontrak jangka panjang dan retainer buat bangun hubungan dalam, lebih dari transaksi biasa. Iya, itu fondasinya. Terus kita juga gali strategi pakai pengaruh rekan sejawat, lewat konferensi klien, atau grup penasehat sebagai cara ampuh bangun trust dan narik bisnis baru secara organik. Dan akhirnya puncak evolusinya. Geser dari cuma kasih data atau pengetahuan, jadi sumber kebijaksanaan yang tak ternilai dan susah diganti buat klien. Itu dia ultimate goal-nya. Intinya sih, ngelakuin pergeseran fundamental. Dari cuma vendor jadi mitra strategis yang saking berharganya, klien nggak mau kita pergi, malah prospek berkualitas yang nyariin kita. Penting banget buat digarisbawahi ya, bangun hubungan gravitasi pasar kayak gini tuh bukan lari sprint, tapi maraton. Perjalanan panjang, butuh sabar, investasi tulus, buat paham dan bangun hubungan antar manusia, fokus terus buat kasih nilai nyata yang lebih dari ekspektasi klien. Nggak instan ya prosesnya. Nggak instan, hubungan dalam yang dibangun di atas trust dan nilai inilah yang akhirnya nyiptain gravitasi itu. Metaforanya, Anda nggak lagi jadi satelit yang muterin klien, malah sebaliknya, Anda jadi pusat orbit yang narik klien dan peluang ke arah Anda. Dan ini tentu aja munculin pertanyaan penting buat Anda pendengar kami. Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungin, coba deh lihat interaksi Anda sekarang sama klien luar, kolega internal, atau bahkan atasan Anda. Langkah kecil konkret apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai gerak? Gak cuma kasih jawaban atau solusi cepat, tapi mulai usaha bangun kebijaksanaan. Maksudnya? Maksudnya, pemahaman yang lebih otentik, lebih dalam soal kebutuhan mereka, tantangan mereka, aspirasi mereka, konteks unik mereka.
Langkah kecil apa yang bisa mulai geser dinamika hubungan itu ke level yang lebih dalam, lebih strategis, lebih berarti? Refleksi yang bagus tuh buat memulai perjalanannya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Kami berharap Anda mendapatkan banyak wawasan berharga. Sampai jumpa di sesi berikutnya.